Pemirsa, lahan tempat penampungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hingga menimbulkan asap pekat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 0,68 kg sampah per harinya dari setiap penduduk Indonesia. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan juga berkontribusi dalam produksi gas metana dari sampah. Menurut data, 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Padahal, metana dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran pada TPA sesuai dengan berita yang ditunjukkan. Berangkat dari permasalahan yang ada, kami bawakan ide berupa Wasto sebagai layanan teknologi berbasis aplikasi dan website terintegrasi tempat sampah pintar yang menghubungkan lebih dari ribuan bank sampah, industri kreatif, dan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mencapai Indonesia bersih dan bebas sampah 2025. Karakteristik dari Wasto adalah terintegrasi, mudah, aman, dan menguntungkan. Terintegrasi karena melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat sebagai penyedia sampah dan sebagai konsumen produk olahan sampah, bank sampah sebagai wadah pengumpul sampah sebelum diolah lebih lanjut, pihak pengelola dan daur ulang sampah sebagai sektor industri kreatif yang mengelola sampah untuk menambah nilai jual sampai dengan pemerintah sebagai regulator. Kemudian mudah karena aplikasi dan website sudah diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya ekstramah bagi berbagai kalangan dan mudah untuk dioperasikan. Selain itu, tempat sampah pintar rancangan Wasto juga mudah ditemukan di berbagai spot-spot umum dan pusat perbelanjaan. Sebagai tambahan, proses pemilihan sampah juga memudahkan masyarakat yang pengetahuannya kurang mengenai pengelolaan sampah karena sudah dijelaskan pada tempat sampah maupun pada aplikasi. Wasto juga aman karena aplikasi diperbaharui secara berkala agar terhindar dari bug yang dapat disisipi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengancam data dan informasi pengguna. Wasto juga tidak akan membagikan data pengguna untuk keuntungan pihak ketiga. Dan karakteristik Wasto yang tak kalah pentingnya adalah menguntungkan seluruh pihak. Masyarakat mendapatkan poin yang dapat diuangkan melalui aplikasi, di samping dapat membeli hasil kreasi daur ulang sampah. Bank sampah dipermudah dengan proses pengumpulan dan persortiran sampah karena sudah dilakukan oleh customer. Kemudian pihak pengelola juga dipermudah dalam memperoleh sampah yang akan mereka gunakan serta mendapatkan wadah untuk memasarkan produk mereka. Dan pemerintah juga dibantu dalam menyukseskan langkah pemerintah memerangi sampah plastik dan sampah organik. Selanjutnya merupakan bagian segmentasi pasar dan kemudian terdapat juga target pasar yang kami gunakan dengan analisis TEM Samsom sehingga kami bisa mengestimasi pengguna awal sejak rilis, yaitu sekitar 203 pengguna untuk aplikasi kami. Lanjutkan dengan analisis kompetitor mempertimbangkan 4 key point. Yang pertama yaitu memberikan keuntungan berupa uang kepada pengguna, mempermudah proses pemilihan sampah, menciptakan gaya hidup bebas sampah pada setiap konsumen, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi dalam identifikasi sampah. Di sini kami membandingkan dengan Waste for Change, bebassampah.id, dan juga Smash. Analisis 4P. Yang pertama yaitu produk berupa Wasto, kemudian promotion atau strategi marketing berbasis pada integrated marketing communication dan trade marketing yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan engagement masyarakat Indonesia terhadap Wasto, serta menanamkan merek Wasto sebagai aplikasi pengolah sampah yang terintegrasi, dan strategi ini juga dapat meningkatkan conversion rate dari konsumen Wasto dan pangsa pasar Wasto di Indonesia. Selanjutnya merupakan price yang terdiri dari Wasto Log, Wasto.com, Wasto Varian, dan juga Wastolizer. Kemudian yang terakhir yaitu place, di mana kami bisa berinteraksi dengan konsumen, yaitu website dan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari Wasto. Untuk pengguna baru, dapat langsung registrasi untuk pembuatan akun Wasto. Sebaliknya, pengguna lama juga langsung login dengan akun Wasto yang telah dibuat. Terdapat 5 menu utama di bagian bawah, yakni beranda, riwayat, scan, belanja, dan akun. Untuk beranda, termuat 1 dari 4 fitur unggulan Wasto, yakni user diberikan rekomendasi tempat sampah terdekat. Dengan begitu, pengguna dapat dipermudah dalam mencari tempat sampah pintar Wasto yang paling dekat dengan lokasi terkini mereka. Masih juga di bagian beranda, fitur kedua Wasto adalah Wasto Pay, di mana pengguna dapat mengetahui saldo yang sudah mereka kumpulkan dari proses penukaran sampah. Wasto Pay yang sudah terkumpul dapat digunakan untuk membeli produk olahan di aplikasi Wasto maupun dapat dicairkan melalui e-wallet. Adapun rincian harga sampah Wasto Pay adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada Wastopol, yang merupakan sampah plastik dengan harga Rp10 per unit sampah. Untuk Wastolok, sampahnya adalah sampah organik, juga dengan harga Rp10 per unit sampah. Dan untuk Wastokom, sampahnya adalah sampah organik dengan harga Rp500 per kilogram sampah. Harga-harga ini sudah secara otomatis terdeteksi dengan menggunakan sensor sesuai dengan jenis sampah yang dibuang pada tempat sampah pintar yang di-scan barcode-nya oleh pengguna. Harga-harga ini sudah secara otomatis terdeteksi dengan menggunakan sensor sesuai dengan jenis sampah yang dibuang pada tempat sampah pintar yang di-scan barcode-nya oleh pengguna. Pada menu riwayat, pengguna dapat melihat riwayat harian penyetoran sampah yang sudah dilakukan. Pada menu akun, pengguna pun dapat melihat ringkasan dalam bentuk data grafik tentang total sampah yang telah mereka kumpulkan dan keuntungan yang telah mereka raih. Fitur unggulan ketiga adalah pembelian produk kreasi hasil sampah. Pengguna dapat membeli produk kreasi hasil sampah mulai dari tas, topi, yang merupakan hasil olahan sampah anorganik atau wasto varian, hingga pupuk dan pakan ternak dari sampah organik atau wastolizer. Voucher pada bagian beranda dapat digunakan untuk membeli barang kreasi dari UMKM Mitra Wasto. Pada menu belanja, pengguna juga dapat men-track barang-barang yang masuk ke dalam daftar pembelian maupun barang yang sedang dalam pesanan dan yang sudah sampai. Fitur yang tidak kalah penting adalah artikel terkait sampah. Dengan harapan meningkatkan awareness masyarakat tentang sampah, maka kami, Wasto, menyediakan informasi terkait dan terkini mengenai pengolahan sampah yang disajikan menarik dan akurat. Wasto memiliki manajemen rantai pasok sebagai berikut. Setiap sampah yang akan dibuang ke dalam tong Wasto pintar akan diakses dengan men-scan barcode pada tong Wasto. Lalu, konsumen harus mengkategorisasikan sampah menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik, sampah plastik, dan logam. Jika sampah tersebut terdeteksi sesuai ketiga kategori tersebut, maka sensor pada penutup sampah akan terbuka dan konsumen dapat langsung membuang sampah ke tong Wasto pintar. Setelahnya, konsumen akan mendapat poin Wasto Pay sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang. Sampah dari tong Wasto pintar akan diangkut menuju bank sampah, di mana sampah-sampah ini akan didistribusikan ke berbagai pengolah sampah, hingga produk hasil olahan tersebut akan dijual kembali pada aplikasi Wasto Pay oleh pengguna Wasto. Pada akhirnya, dengan manajemen rantai pasok ini, Wasto dapat menciptakan sirkular ekonomi dan gaya hidup bebas sampah pada setiap masyarakat Indonesia. Dalam sistem pengoperasiannya, Wasto tentunya memiliki cara antisipasi kecacatan dalam sistem berdasarkan mitigasi dan manajemen risiko yang terdiri dari manajemen regulasi, manajemen reputasi, dan manajemen operasional. Hingga mencapai produk market fit, Wasto optimis dengan pertumbuhan bisnis yang mencapai 849 juta dengan payback period 2,18 tahun. Hal ini mengimplikasikan pertumbuhan bisnis yang signifikan dan membuktikan Wasto merupakan produk yang sustain di pasar. Wasto juga beroperasi dengan komposisi organisasi yang dipimpin oleh Chief Executive Officer, diikuti dengan Chief Finance Officer yang bertanggung jawab pada keuangan, Chief Technology Officer yang bertanggung jawab pada teknologi, pembuatan aplikasi dan website, lalu ada Chief Commercial Officer yang bertugas untuk memanajemen penjualan dan marketing, dan ada 5 orang staf lainnya. Dengan berorientasi pada masa depan dan mengutamakan growth bisnis, Wasto telah merencanakan kegiatan pengembangan usaha selama 5 tahun, hingga nantinya Wasto bersiap untuk memasuki seluruh pulau di Indonesia. Wasto juga memiliki Key Performance Indicator yang dirangkum untuk dicapai selama 3 bulan tahap awal. Key Performance Indicator ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan setiap divisi sehingga dapat memacu arah kerja dan target kerja dari setiap divisi. Pada akhirnya, kami percaya bahwa Wasto menjadi solusi solutif dan kreatif yang dapat mengintegrasikan setiap pengelola sampah dan masyarakat Indonesia sehingga tercipta balancing demand dan supply kebutuhan tiap masyarakat. Wasto hadir sebagai cara Indonesia untuk memproyeksikan sirkular ekonomi dalam penanganan sampah. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di Indonesia meskipun di tengah pandemi melanda. Wasto, Waste to Opulence, ciptakan sirkular ekonomi dengan dayakan sampah di Indonesia. Terima kasih.